Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cik Bicek dulu Cik Channel. Jumpa lagi bersama Cik Jun di liputan Cik Jun Channel ya. Kesempatan ini Cik Jun akan membahas mengenai kenapa orang Palembang susah nyebut huruf R. Nah, R-nya atau kalau dalam bahasa Arab ya huruf hijaiyah huruf ro. Ini kan memang kebiasaan dalam logat sehari-hari ya. Ini bukan hanya didapatkan oleh orang Palembang saja, tetapi kebanyakan daripada masyarakat di Sumatera Selatan itu mempunyai logat ketika berbahasa, berbicara, mereka dalam menggunakan huruf R itu R-nya tidak digetarkan. Jadi katanya R-nya kalau kita Palembang itu R melebeng ya, atau R berdegot jika kita Palembang. Mungkin ini bisa disebabkan karena kebiasaan dalam bicara sehari-hari ya. Ada juga yang suka bercanda ngomong itu kebanyakan ngirup cuko katanya, jadi R-nya melebeng. Tapi sebenarnya itu karena memang kebiasaan dalam sehari-hari kita dalam beberapa kata itu memang tidak tidak menggetarkan R. Misalnya sago kan, melebar gitu kan, sebegejo misalnya. Nah, itu kalimat-kalimat yang seperti itu kan memang sehari-hari itu tidak orang Palembang dan orang masyarakat Sumatera Selatan terutama pada umumnya itu memang tidak menggetarkan R-nya dalam logat sehari-hari. Nah, ini kebiasaan ini kan harus dilatih sebenarnya, itu dengan cara kita harus melatih huruf R ini, karena ini sangat pengaruh kalau kita terutama daripada laki-laki ya, kaum laki-laki ya, itu akan menjadi imam ketika melaksanakan sholat ya, itu dia sangat dibutuhkan sekali kefasihan dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran dan membacakan rukun-rukunnya, rukun sholat ya, pertama rukun bacaan ya, yaitu lafaz ya, yang terutama yang wajib-wajib itu dengan fasih seperti suratul Fatihah. Nah, itu harus fasih, karena kalau tidak fasih itu akan mempengaruhi keabsahan sholat, terutama apabila menjadi apabila menjadi imam. Terkecuali dia itu untuk dirinya sendiri, dia akan. Nah, bagi yang Bang Cik Bicek ya, yang laki-laki ya, yang ingin menjadi imam ya, di lingkungan keluarga maupun di masjid atau musola di sekitarnya, maka dia harus R-nya bagus, nyebutnya ya, ro ya bagus. Jadi tak bisa misalnya Cik contohkan ya, ketika dia membaca suratul Fatihah karena R yang tidak bagus, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu tidak ada perbedaan antara ro dan ghin. Itu tentu saja dalam bahasa Arab itu sangat mempengaruhi artinya, ya bisa berbeda arti. Namun itu apabila memang terdapat keterbatasan daripada diri pribadi, misalnya karena memang dia cadel atau kalau orang paling menyebutnya pelat ya, lidahnya keluh pendek ya, memang tidak bisa ya, itu Allah mengampuni ya, bisa, tapi dia tidak bisa mengimami menjadi di kaum laki-laki lainnya, terkecuali untuk mengimami misalnya kepada istrinya atau anak perempuannya ya, itu boleh. Atau anak laki-lakinya belum balik ya, ketika anaknya laki-lakinya nanti sudah fasih, maka anak laki-lakinya yang menjadi imam, karena dia tidak fasih membaca menyebutkan huruf ro tadi yang mempengaruhi dengan bacaan Al-Qur'annya. Jadi R-nya ini sangat penting ya, jadi untuk dilatih ya. Nah, makanya nanti Cik Jun akan membagikan tips ya, tutorial bagaimana cara untuk menyebut huruf R atau ro dalam huruf hijaiyah, dalam huruf Arab ya, yang insya Allah akan bermanfaat bagi Bang Cik Bicek dulu channel dalam membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan dalam sholat. Baik, Bang Cik Bicek dulu channel, saat ini saya akan mengajarkan teknik bagaimana cara untuk menyebutkan huruf R atau dalam huruf hijaiyah itu huruf ro ya, bukan huruf ghin ya, yang ghin tidak ada bergetar. Jadi kalau ro itu yang benar adalah ro-nya itu bergetar di ujung lidah. Ro, ya, jadi bergetar ya. Kalau ghin dia tidak bergetar, dia hanya ghin ya di pangkal tenggorokan itu ya. Atau juga ada yang mengakalinya dengan menyebutkan R tapi bergetar di pangkal tenggorokan R. Nah, itu palsu R-nya, ya tidak benar itu. Jadi kalau istilah Palembang itu R berdegot ya, atau R melebeng. Nah, ini itu tidak benar. Itu sangat berpengaruh dalam bacaan kita saat sholat ya, Fatihah terutama ya, itu kan mempengaruhi kefasihan dalam membaca Al-Quran ya. Nah, teknik membacanya ada, yang pertama adalah banyak sekali teknik-teknik yang digunakan saat itu waktu Cik Jun masih kecil, juga termasuk agak terlambat belajar huruf R ya, yaitu ketika kelas 1 SMP ya, baru mulai belajar huruf R ya.
berat ya, dan sampai terus belajar ya, hampir sampai 2 tahun bahkan, itu agak lambat ya menghaluskan huruf R itu sampai benar. Nah, tapi itu dulu dengan teknik yang lama, yaitu diajarkan oleh saudara Cik Jun dulu ya, dengan menggunakan sendok. Coba pinjam lidahnya sayang. Nah, ini sendok ini ya, digosokkan, digaruk di lidah ke pelan-pelan ya. Nah, dibersihkan ya. Nah, ini teknik lama. Tujuannya untuk membersihkan lapisan yang ada di lidah dan untuk melenturkan lidah. Nah, ini boleh dipakai tapi kurang efektif. Nah, Cik Jun mendapatkan ijazah langsung dari guru Cik Jun, yaitu Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syahab, bagaimana cara untuk tutorial cepat untuk menyembuhkan huruf R, yaitu dengan menggunakan air zam-zam ya, dan kayu siwak ya. Kayu siwak ada badannya seperti ini ya. Nah, air zam-zam ini bisa kita dapatkan di toko perlengkapan haji dan umroh atau di toko herbal ya. Atau ini kebetulan Cik Jun bawa sendiri ya pada waktu melaksanakan ibadah umroh ya. Nah, ini yang pertama kita tuangkan air zam-zam ini ke mangkok ya, kita tuangkan ya. Terus ya, yang pertama kita baca Fatihah kepada Rasulullah SAW dengan lafaz Al-Fatihah ala haziniyah wa kulinatin solihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baiti kirami syai'ul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita membaca Fatihah, yang kedua adalah kita membaca sholawat 7 kali dengan lafaz terserah, bebas ya, kita milih yang mana enak. Bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sebanyak 7 kali, atau salat ummi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabi rumi wa ala alihi wasallam sebanyak 7 kali, atau yang lebih pendek sallallahu ala Muhammad 7 kali juga. Itu terserah kita, atau ada sholat yang masih lain, sholawat Fatih, sholawat Nuril Anwar boleh ya, yang kebiasaan kita ya. Kalau Cik Jun kadang-kadang pilih yang sholat ummi ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallam, atau lebih singkat boleh sallallahu ala Muhammad ya, dengan redaksi yang lain. Setelah kita membacakan sholawat 7 kali, kita celupkan ya, ini siwak ini ke air zam-zam ya. Terus minta tolong saya lidah. Nah, lidah dijulurkan agak panjang sedikit. Nah, ini digosok, ini 7 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itulah. Jadi dirutinkan ya. Atau sebaiknya itu setiap sholat ya, kalau mau lebih cepat ya, 5 waktu ya, atau sebelum ngaji ya, mau ngaji boleh ya, terus setelah dia ini kan baru nanti dilatih anaknya nyebut huruf ro tadi dengan cara menggetarkan lidah R coba saya R. Nah, sekarang Hasan sudah bisa ya, dulu tidak bisa sama sekali, cadel ya, atau ya gitu. Jadi lidahnya masih belum terlatih ya, dengan cara menggetarkan lidah R. Atau ada kalimatnya populer di Palembang itu, ular ya, menyebutkan beberapa kalimat yang banyak huruf R-nya. Misal ular melingkar di atas pagar berhari-hari misalnya. Itu bisa aja diganti yang lainnya, Ular bisa, yang penting banyak huruf R-nya. Nah, jadi atau kalau kita biasa di kampung nih banyak ayam-ayam berkeliaran ker. Nah, itu salah satu teknik saja. Jadi intinya memang lidah itu harus dilatih nyebut ro. Atau atau lam karena R itu kan lidah bergerak. Yang paling berdekatan huruf lam, la itu boleh untuk meluaskan, baru nanti ro r. Ini butuh ketekunan. Ini memang semakin muda usia anaknya semakin cepat biasanya berhasil ya. Kalau dia sudah agak tua agak dewasa agak lambat biasanya. Tapi tergantung ketekunan, insya Allah dengan teknik yang tadi ya, dengan rutin didawamkan ya, insya Allah akan bisa menyebutkan huruf R itu atau ro ya. Jadi R-nya tidak salah lagi, antara huruf rin dan rin itu terjadi beda, karena itu sangat mempengaruhi dengan kefasihan dan dalam melaksanakan sholat ya, dan membaca Al-Quran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.